Halo guys, gimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Dan tetap jaga kesehatan buat kalian semuanya. Nah, karena lagi PPKM nih, bukan berarti semangat belajar kita harus berhenti dong. Nah, jadi tetap belajar ya selama di rumah aja. Oke, di sini aku akan jelasin materi kelas 10 yang akan keluar di UTBK, yaitu materi tentang virus. Oke, langsung kita mulai ya. Yang pertama, pengertian dari virus sendiri. Virus sendiri merupakan suatu jasad renik yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Jasad renik itu ukuran partikelnya, karena ukuran partikel dari virus sendiri itu sangat kecil. Dan virus merupakan parasit obligat intraseluler, di mana virus hanya dapat hidup jika ada inangnya. Jadi virus tersebut dapat hidup dan berkembang biak jika ada inangnya. Nah, yang ketiga, virus mengandung asam nukleat DNA atau RNA saja, tetapi tidak kombinasi keduanya. Jadi virus ini memiliki asam nukleat, dan asam nukleat ini dapat berupa DNA ataupun RNA saja. Jadi ada virus DNA atau virus RNA. Nah, terus ini ada bagian-bagian dari virus. Yang pertama ada kapsid. Kapsid ini merupakan selubung pelindung lapisan materi genetik. Jadi pelindung dari DNA ini ada di tangan ini. Nah, ini tuh materi genetik DNA. Nah, asam nukleat atau materi genetik pada virus itu dapat berupa DNA atau RNA saja, seperti yang tadi sudah disebutkan. Nah, DNA di sini dapat berupa DNA double helix yang seperti ini. Terus juga ada yang DNA tunggal atau yang satu seperti ini, dan juga ada RNA ganda dan RNA tunggal. Selain itu, asam nukleat di sini tuh dapat berbentuk linear, tunggal, lurus gitu, ataupun sirkular, memutar seperti itu. Nah, bahan genetik ini tadi diselubungi oleh suatu lapisan pelindung yang disebut kapsid ini. Nah, kapsid ini memiliki beberapa jenis. Ada yang berbentuk bulat. Nah, ini nanti akan menentukan bentuk-bentuk dari virus itu. Ada juga yang berbentuk helix, polyhedral, atau yang banyak segi itu. Terus juga ada yang virus kompleks seperti bakteriofag yang punya kaki gini-gini. Nah, subunit penyusun kapsid ini disebut dengan kapsomer. Kemudian virus pada hewan itu memiliki selubung virus atau membran kapsid. Itu yang bedakan dengan virus pada tumbuhan dan virus pada manusia. Nah, kemudian di sini ada leher juga, ada selubung ekor, ada serabut ekor, papan dasar, dan juga jarum penusuk. Jarum penusuk ini berfungsi untuk penetrasi virusnya ke sel inang atau menginvasi virus. Nah, oke, selanjutnya ada bentuk-bentuk virus nih. Seperti yang udah disebutin tadi, jadi bentuk-bentuk dari kapsid ini nanti akan mempengaruhi bentuk-bentuk dari virus. Misalnya ada yang batang, misalnya ada virus TMV. Terus ada yang polyhedral atau segi banyak seperti ini, misalnya adenovirus. Ada juga yang berbentuk bola seperti HIV dan influenza. Dan yang lagi booming sekarang itu virus corona. Dia juga berbentuk bola seperti ini. Inilah pokoknya. Ini. Ya, oke. Dan yang terakhir ada virus yang kompleks atau berbentuk huruf T, misalnya bakteriofag. Bakteriofag di sini merupakan pemakan bakteri yang menyebabkan sel bakteri pecah. Jadi di sini bakteriofag ini merupakan pemakan dari bakteri. Jadi kalau kemakan sama bakteriofag ini nanti sel bakteri akan pecah. Seperti itu. Nah, kemudian di sini aku akan jelasin perbedaan virus dan bakteri. Jadi perbedaannya yang pertama dari ukurannya. Bakteri ini ukurannya lebih besar dari 1000 nanometer. Jadi masih bisa lah dilihat dengan mikroskop gitu. Dan virus ini ukurannya tuh lebih kecil, yaitu 20 sampai 400 nanometer aja. Jadi hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron. Nah, kemudian dari perbedaan dinding selnya, dinding sel bakteri ini mengandung peptidoglycan atau lipopolisakarida. Jadi dinding sel bakteri tadi memiliki
materi genetik atau tersusun dari peptidoglycan, sedangkan virus tidak memiliki dinding sel. Fungsi dinding sel itu digantikan oleh selubung protein yang disebut kapsid tadi. Nah, kemudian ribosom pada bakteri itu ada dan pada virus tidak ada. Dan jumlah sel pada bakteri ini yaitu satu sel sehingga disebut uniselular. Nah, virus ini bukan termasuk sel karena tidak memiliki kelengkapan organel sel seperti tadi, tidak memiliki ribosom. Kemudian dari kehidupannya, bakteri ini merupakan organisme hidup, sedangkan virus ini tidak bisa hidup kalau tidak ada inangnya. Jadi dapat dikatakan hidup jika dia menempel pada suatu organisme hidup, dan dapat dikatakan mati jika terdapat di alam. Misalnya ada virus influenza yang menyebar di udara gitu. Nah, terus itu tetap menyebar tuh di udara gitu. Jadi tetap berkeliaran di udara gitu, terus nggak menempel atau nggak mendapatkan inang. Jadi itu bisa disebut virus mati. Tapi kalau dia menempel pada inang, misalnya kena ke manusia lain, itu bisa disebut sebagai virus hidup. Kemudian perbedaan dari DNA dan RNA-nya di sini. Pada bakteri, DNA dan RNA-nya itu mengembang bebas di sitoplasma, dan pada virus ini tertutup dalam selubung protein. Nah, untuk reproduksi dari bakteri ini sendiri, bakteri itu mampu bereproduksi dengan sendirinya. Jadi nggak butuh inang untuk hidup atau untuk bereproduksi. Sedangkan virus itu perlu sel hidup atau perlu inang sehingga dapat bereproduksi. Karena kalau nggak ada sel inang, virus kan dikatakan mati tadi. Nah, untuk durasi penyakitnya itu yang disebabkan oleh infeksi bakteri akan berlangsung lebih lama dari 10 hari. Sedangkan yang disebabkan virus itu hanya berlangsung 2-10 hari. Cuma masa inkubasi virus sendiri itu bermacam-macam. Jadi ada yang lama gitu, kayak coronavirus itu install 14 hari masa inkubasinya, ataupun virus HIV yang memakan waktu bertahun-tahun. Nah, terus untuk demamnya sendiri yang disebabkan infeksi bakteri itu juga dapat menyebabkan demam. Nah, virus juga bisa menyebabkan demam, tapi juga ada yang tidak menyebabkan demam. Terus keterlihatannya, tadi bakteri kan ukurannya lebih besar, 1000 nanometer. Itu bisa dilihat dengan mikroskop cahaya. Sedangkan untuk virus itu ukurannya lebih kecil karena tadi ukurannya 20-400 nanometer kan. Nah, itu hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron. Untuk pengobatannya sendiri, penyakit yang disebabkan oleh bakteri dapat diatasi dengan antibiotik. Sedangkan virus ini tidak bisa diatasi dengan antibiotik, tapi mampu dicegah dengan vaksin. Misal vaksin campak, vaksin hepatitis, dan lain-lain. Nah, vaksin sendiri itu sebenarnya merupakan patogen atau virus yang dilemahkan. Nah, untuk contohnya sendiri, contoh dari bakteri ada Staphylococcus aureus, ada Vibrio cholerae, dan lain-lain. Terus untuk virus sendiri, contohnya ada virus HIV, hepatitis A, terus rhinovirus, terus ada yang baru, nggak baru sebenarnya, udah lama cuma baru nge-booming baru-baru ini ya. Itu ada virus corona atau coronavirus yang satu jenis dengan influenza. Kemudian penyakit yang disebabkan oleh bakteri itu bisa seperti keracunan makanan, gastritis, terus ada diare, dan lain-lain. Sedangkan yang disebabkan virus itu ada AIDS, influenza, cacar, dan lain-lain. Nah, kemudian di sini aku akan jelasin tentang daur hidup virus. Jadi daur hidup virus itu ada 2, yaitu siklus litik dan juga lisogenik. Yang pertama ada siklus litik nih. Jadi siklus litik itu dimulai dari tahap pertama kali. Ini yang pertama itu dinamakan adsorpsi. Nah, adsorpsi ini merupakan penempelan virus pada membran sel inang, dan virus itu dapat menempel pada tempat pelekatan karena inangnya itu memiliki protein yang dapat dikenali oleh reseptor dari virus. Nah, kemudian tadi virus kan bentuknya ada gini kan, ada jarum penusuk itu kan. Jadi jarum penusuk ini ke sel inang yang terdapat
protein yang dikenali oleh virusnya, jadi menusuk gitu ke sel inangnya, kemudian virus akan masuk ke sel inang. Kemudian yang kedua ada fase injeksi. Injeksi di sini merupakan fase penetrasi virus, yaitu virus memasukkan materi genetik ke dalam sel inang, tapi kapsid itu tetap berada pada permukaan sel inang. Jadi materi genetik seperti DNA sama RNA itu dimasukin ke sel inang. Ini misal virus ya, ini sel inangnya. Terus itu kan ini virusnya ada kapsid. Pokoknya kapsidnya ini tetap menempel pada sel inang sehingga materi genetiknya itu dapat lepas ke dalam sel inang. Nah, pada tumbuhan, kan tumbuhan memiliki dinding sel yang kaku. Jadi, untuk proses injeksi atau fase injeksi ini perlu bantuan dari hewan seperti serangga misalnya. Jadi misalnya waktu serangga memakan tumbuhan gitu bisa membantu proses injeksi virus. Nah, pada hewan ini dapat dilakukan dengan proses fagositosis atau pemakanan bakteri. Kemudian yang ketiga ada fase eklifase. Fase eklifase ini merupakan fase ketika DNA atau RNA atau materi genetiknya udah masuk nih ke dalam virus. Nah, udah masuk ke dalam sel inang. Nah, terus virus nanti akan mengambil alih kendali dari sel inang. Jadi DNA sama RNA-nya ini kan udah nyampur sama sitoplasmanya dari inang kan. Nah, kemudian itu nanti tuh virus ini akan mengambil alih dari sel inang yang dihinggapi tersebut. Jadi virus nanti akan bereproduksi, memproduksi protein itu di sel inangnya itu. Nah, untuk memproduksi protein ini digunakan materi genetik yang dimasukin tadi. Jadi DNA ini untuk memproduksi protein. Nah, kemudian ada fase sintesis, yaitu fase di mana virus ini udah masuk ke dalam sel inang dan udah mengendalikan sel inang. Kemudian virus ini nanti akan membentuk misal kapsid baru ataupun materi genetik baru dan juga sebagainya. Nah, untuk di sini yang fase 5, 6, 7 ini merupakan daur lisogenik. Nanti akan aku jelasin pada slide selanjutnya. Maksudnya yang ini tuh masih tahap titik yang selanjutnya. Jadi ada fase replikasi. Jadi fase replikasi ini merupakan fase penggandaan materi yang udah dibentuk di sini tadi. Jadi digandakan seperti ini dan kemudian akan dilakukan fase perakitan. Jadi kapsid, serabut ekor yang masih berbentuk seperti ini, yang masih terpecah seperti ini, akan dirakit pada fase perakitan. Nah, kemudian fase lisis ini merupakan fase di mana virus mengeluarkan enzim lisozim yang juga ini nanti tuh akan mengeluarkan virus-virus baru gitu loh dari sel inang. Jadi ada ribuan virus yang udah diproduksi dari fase 1 sampai 6 tadi akan dikeluarkan pada fase lisis. Nah, kalau kali ini baru benar fase daur hidup siklus lisogenik. Nah, pada siklus ini dimulai dengan adsorpsi sama seperti pada siklus litik tadi, tapi yang membedakan ini pada siklus lisogenik itu tidak menghancurkan sel inang. Jadi kalau siklus litik kan tadi mengambil alih sel inang terus kemudian membentuk virus yang baru. Nah, kalau di fase kalau pada siklus lisogenik ini tidak menghancurkan sel inang tetapi berbaur gitu dengan sel inang. Jadi bakteri yang mengandung DNA virus tadi akan mengalami tahap sintesis yang kemudian DNA-nya itu akan disisipkan pada sel inang dan kemudian akan berbaur dengan sel inang dan akan terjadi pembelahan dan juga nanti akan menghasilkan virus baru lagi, tapi virusnya itu bercampur dengan sel inangnya, jadi nggak merusak sel inang. Oke. Untuk lebih lengkapnya tentang daur hidup virus, ini sebenarnya masih panjang banget kalau dijelasin. Jadi untuk lebih lengkapnya akan aku jelasin pada video selanjutnya atau mungkin kapan gitu. Nah, untuk penyakit yang disebabkan oleh virus sendiri itu pada tumbuhan misalnya ada daun yang menggulung, itu disebabkan oleh turnip yellow mosaic virus atau
virus TMV tadi. Terus ini mozaik pada tanaman tembakau yang disebabkan oleh virus TMV. Terus kemudian ada daun yang kuning-kuning, biasanya kan ada kan daun yang bercak-bercak kuning, nah itu disebabkan oleh virus Bin Golden Mosaic Virus. Oke, selanjutnya virus pada manusia yang dapat menginfeksi manusia itu adalah hepatitis, terus ada virus herpes, ada flu, terus ada virus campak, juga ada Ebola. Nah ini tuh bisa diatasi dengan vaksin sebenarnya. Dan kemudian untuk pada hewan sendiri itu ada flu baby atau swine virus, terus juga ada polioma, ini biasanya menyerang unggas. Terus kemudian ada cacar unggas, itu biasanya juga menyerang unggas. Bentuknya tuh kayak gini, bulat-bulat gitu pada unggas, kayak kutil, bukan kutil sih, kayak cacar gitu pada unggas. Terus kalau polioma itu menyerang unggas juga tandai dengan seperti ini, misalnya bulu rontok, terus kemerahan dan lain-lain. Nah, untuk pencegahan virus sendiri dapat dilakukan dengan pembuatan vaksin. Nah, metode pembuatan vaksin itu, vaksin dibuat dari patogen yang dimatikan atau bahan kimia, atau juga dapat dilakukan dari proses pemanasan. Terus, efek sampingnya ini bisa jadi patogen yang digunakan untuk vaksin itu masih hidup dan juga masih bisa melakukan metabolisme. Jadi ketika disuntikkan itu bisa juga efek sampingnya itu kayak panas, terus pokoknya seperti gejala pada virus itu. Jadi misalnya kita vaksin COVID nih, nah ketika vaksin itu kan tadi patogennya dilemahkan, jadi efek sampingnya itu setelah vaksin itu mungkin bisa jadi badan kita demam, terus gak enak badan atau nyeri-nyeri gitu, karena itu efek dari patogen yang dilemahkan tadi. Tapi nggak perlu khawatir sih sebenarnya, karena kan virusnya udah dilemahkan sebenarnya, dan itu nanti akan buat kita itu jadi lebih kebal terhadap virus. Yang kemudian vaksin itu juga berasal dari patogen yang dilemahkan. Nah, kalau dilemahkan itu masih bisa menyebabkan penyakit mungkin saja gitu efek sampingnya, jadi lebih aman kalau dimatikan aja sih. Yang ketiga, vaksin berasal dari senyawa patogenik mikroorganisme yang dibuat tidak aktif, ya sama aja seperti tadi, jadi udah nggak aktif lagi. Nah, vaksin yang dilakukan yang dibuat dengan cara genetika itu terdapat seperti ini caranya. Yang pertama ada mengisolasi atau memisahkan gen-gen penyebab penyakit dari virus atau patogennya. Kemudian gen itu disisipkan ke dalam sel bakteri atau kultur sel hewan, yang kemudian sel bakteri atau hewan tersebut disebut dengan DNA rekombinan biasanya. Jadi itu menggunakan metode genetika. Terus rekombinannya tadi akan menghasilkan suatu antigen. Nah, rekombinannya itu nanti juga akan dikultur lagi sehingga akan menghasilkan antigen yang lebih banyak. Nah, antigen yang diekstraksi itu dapat digunakan sebagai vaksin. Nah, mungkin itu dulu penjelasannya, karena kalau jelasin virus ini nanti akan banyak banget, karena materinya virus ini banyak banget. Jadi mungkin sekian aja. Mungkin bisa dibuat part 2 ataupun aku akan jelasin pada video selanjutnya, atau aku sisipin pada soal-soal gitu. Nah, sekian dulu. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih semuanya. Selamat berlibur dan selamat belajar.